semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas salah satu tahap penting dalam siklus pengelolaan keuangan negara dan daerah, yaitu tahap pelaporan dalam siklus APBN dan APBD. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas secara lebih rinci mengenai tujuan, dasar hukum yang digunakan, jenis-jenis laporan keuangan perusahaan yang setiap akhir tahun anggaran, kemudian ada proses dan operasional APBN dan APBD, penggunaan laporan serta tantangan dan solusinya. Yuk kita mulai penjelasan dari pengantar umum pelaporan dalam siklus APBN dan APBD. Nah, pelaporan adalah tahap akhir dalam siklus anggaran. Setelah perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, hasil pengelolaan keuangan tersebut harus dilaporkan. Kenapa harus dilaporkan? Hal ini bertujuan untuk yang pertama itu transparansi. Untuk transparansi sendiri yaitu membuka informasi kepada publik tentang bagaimana dana tersebut digunakan. Kemudian yang kedua itu ada akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri yaitu mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran kepada rakyat dan DPR ataupun DPRD. Kemudian yang ketiga itu terdapat evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja sendiri merupakan apakah sudah dilaksanakan dan apakah hasilnya itu sesuai. Kemudian kita ada juga dasar hukum pelaporan. Untuk dasar hukum pelaporan sendiri yaitu ada UU nomor 17 tahun 2003 yang mengatur keuangan negara secara umum. Kemudian ada PP nomor 71 2010 mengenai menetapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Kemudian ada juga Permendagri nomor 77 tahun 2020 terkait dengan panduan teknis pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya yaitu terkait dengan jenis laporan keuangan pemerintah. Untuk jenis pelaporan keuangan sendiri, yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran. Untuk laporan realisasi anggaran sendiri merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan neraca. Untuk neraca sendiri merupakan laporan posisi keuangan terkait dengan aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir tahun. Kemudian yang ketiga itu terkait laporan operasional, yaitu yang mewakili aktivitas operasional pemerintah. Yang keempat itu ada laporan perubahan ekuitas, merupakan perubahan saldo dana dan atau ekuitas. Kemudian yang kelima itu ada laporan arus kas, yaitu terkait dengan arus masuk dan keluar kas. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan catatan atas laporan keuangan, yaitu penjelasan atas angka-angka di laporan keuangan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang proses dan mekanisme pelaporan APBN. Nah, pada proses dan mekanisme pelaporan APBN ini ada alur pelaporan dalam APBN. Nah, untuk alur pelaporannya ini terdiri dari beberapa langkah. Langkah yang pertama dimulai dari kementerian atau lembaga itu sendiri menyusun laporan keuangan internal yang berbasis akrual. Kemudian langkah yang kedua, laporan dikirim ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu untuk direkonsiliasi. Kemudian langkah yang ketiga, Direktorat Jenderal Pajak Perbendaharaan ini menyusun laporan keuangan konsolidasian. Kemudian langkah yang keempat ada nantinya akan diserahkan ke BPK untuk proses audit. Kemudian langkah yang kelima nanti hasil akhirnya itu berbentuk dalam LKPP atau laporan keuangan pemerintah pusat, di mana kementerian atau lembaga ini menggunakan aplikasi Sakti nanti untuk mencatat transaksi dan pelaporannya. Kemudian pada waktu pelaporannya sendiri, waktu pelaporannya sendiri itu terdapat waktu semesteran, di mana waktu semesteran ini nanti akan dilaporkan semester yang akan disampaikan pada pertengahan tahun, yaitu pada bulan Juli. Kemudian yang kedua nanti ada waktu pelaporan tahunan, di mana LKPP disampaikan maksimal 6 bulan setelah tahun anggaran itu berakhir. Kemudian nanti ada juga waktu di mana BPK ini memberikan opini. Nah, opini yang tersebut ada WTP, WDP, TMP atau disclaimer. Kemudian ada contoh praktisnya. Ini misalnya itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima anggaran BOS. Nah, di akhir tahun ini mereka akan menyusun LRA untuk program BOS-nya.
Kemudian data ini akan dikompilasi dan direkonsiliasi dengan DJPB. Dan termasuk program di digitalisasi ini, sekolah juga juga harus melaporkannya. Jadi yang selanjutnya ada struktur pelaporan di daerah. Pelaporan APBD dimulai dari tingkat satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Setiap SKPD bertanggung jawab menyusun laporan keuangan yang mencakup realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CLK. Nah, laporan itu merupakan hasil pertanggungjawaban penggunaan anggaran di masing-masing SKPD sesuai dengan fungsi dan program yang dijalankan. Nah, setelah laporan keuangan SKPD selesai, Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD mengambil peran penting untuk menggabungkan seluruh laporan SKPD menjadi satu kesatuan yang disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD. Proses penggabungan ini dilakukan dengan memperhatikan akuntabilitas dan transparansi agar laporan keuangan daerah dapat mencerminkan kondisi keuangan daerah secara menyeluruh. Selanjutnya, BKAD menginput data LKPD ke dalam sistem informasi yang telah disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Sistem ini berfungsi untuk memudahkan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah secara elektronik, sehingga proses pelaporan menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Setelah data LKPD diinput dan diverifikasi, laporan tersebut disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, perwakilan provinsi untuk dilakukan audit. BPK berfungsi memeriksa kebenaran, kewajaran, dan kepatuhan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, lalu ada studi kasus. Nah, untuk studi kasusnya sendiri, yakni pada Kota Surabaya pada tahun 2023 berhasil meraih opini WTP dari BPK dalam laporan keuangannya. Kota Surabaya mencakup pendapatan dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi, dan belanja yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. BKAD Kota Surabaya menyusun LKPD berdasarkan laporan keuangan dari seluruh SKPD. Nah, kemudian menyerahkan laporan tersebut ke BPK perwakilan provinsi untuk diaudit. Setelah pemeriksaan, BPK menyatakan laporan keuangan Kota Surabaya andal dan sesuai dengan standar, sehingga memperoleh opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Nah, opini ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menjadi bukti keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Selanjutnya ada tahapan dan tenggat waktu. Pelaporan APBD memiliki tahapan waktu yang ketat agar proses pengawasan dan evaluasi berjalan efektif. Yang pertama, penyusunan LKPD oleh RKAD harus selesai paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu pada tanggal 31 Maret. Nah, hal ini memastikan laporan keuangan daerah atau LK daerah dapat segera diaudit dan tidak tertunda. Setelah LKPD diserahkan, BPK memiliki waktu 2 bulan untuk melakukan audit, sehingga batas akhir pemeriksaan adalah tanggal 31 Mei. Dalam periode ini, BPK memeriksa kelengkapan, keandalan, dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Nah, setelah audit selesai, BPK memberikan opini atas laporan keuangan tersebut. Opini ini merupakan penilaian profesional yang menunjukkan tingkat kewajaran laporan keuangan, seperti wajar tanpa pengecualian atau WTP, atau opini lain yang menunjukkan adanya catatan tertentu. Nah, hasil opini ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan evaluasi dan pembahasan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan APBD.
Lalu selanjutnya kita akan membahas penggunaan laporan keuangan dan peran para pemangku kepentingan. Di sini laporan keuangan pemerintah bukan hanya sekedar kumpulan angka, tetapi merupakan alat yang penting untuk memastikan bahwa uang rakyat digunakan secara tepat, transparan, dan bertanggung jawab. Laporan ini digunakan oleh berbagai pihak atau stakeholder yang masing-masing mempunyai peran yang berbeda. Lalu siapa yang menggunakan laporan ini? Yang pertama itu adalah pemerintah. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi program yang telah dijalankan. Dari laporan ini, pemerintah bisa melihat mana program yang efektif dan mana yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini juga menjadi dasar penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya. Lalu setelah pemerintah itu ada DPR dan DPRD. Lembaga legislatif seperti DPRD di tingkat pusat dan DPRD di tingkat daerah memanfaatkan laporan ini untuk menjalankan fungsi pengawasan. Mereka bisa melihat apakah anggaran yang sudah disahkan digunakan sebagai mestinya atau tidak. Lalu selanjutnya ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK berperan melakukan audit atas laporan keuangan tersebut. Audit dilakukan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil audit akan diberikan dalam bentuk opini yang menunjukkan bahwa tingkat kewajaran laporan keuangan bisa berupa wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian atau WDP, sebagaimana sebagian besar wajar tapi ada pengecualian tertentu. Lalu yang selanjutnya tidak wajar atau tidak menyatakan pendapat atau TMP, yaitu auditor tidak memberikan opini karena keterbatasan bukti. Lalu selanjutnya ada masyarakat. Publik juga merupakan penggunaan laporan keuangan. Masyarakat bisa melihat langsung bagaimana pemerintah menggunakan dana publik, apakah sesuai janji atau tidak. Ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kepada rakyat. Lalu selanjutnya itu adalah peran BPK dan DPR atau DPRD. BPK sebagai lembaga audit negara. BPK bertugas untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah dan menyajikan memberikan opini atas kewajaran penyajiannya. Hasil audit ini tuh penting untuk mengetahui apakah laporan tersebut disusun sesuai standar akuntansi pemerintah atau apakah dana publik dikelola secara akuntabel. Lalu selanjutnya ada DPR dan DPRD. Setelah menerima hasil audit dari BPK dan DPR dan DPRD akan menganalisis temuan tersebut. Mereka bisa meminta klarifikasi dari pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Informasi ini juga akan mereka gunakan dalam proses penyusunan dan pengesahan pada anggaran tahun berikutnya. Lalu selanjutnya itu transparansi ke publik. Agar masyarakat bisa ikut mengawasi laporan keuangan dan dipublikasikan secara terbuka, bisa dengan melalui beberapa web resmi, yaitu web resmi seperti pemerintah keuangan untuk LKPP, website pemerintah daerah untuk seperti LKPD, dan dashboardnya itu seperti aplikasi Sakti, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, online monitoring SPAN atau OMSPAN, dan SIPD yaitu sistem informasi pemerintahan daerah. Melalui platform tersebut, masyarakat bisa mengecek informasi penting seperti program prioritas, realisasi belanja, dan tingkat efektivitas program pemerintah. Ini adalah bentuk nyata, yaitu dari prinsip uang rakyat harus kembali ke rakyat dengan cara yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu tantangan dalam pelaporan. Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, masih ditemukan sejumlah tantangan yang cukup kompleks dan memerlukan perhatian yang serius. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berdampak pada kualitas laporan keuangan, tetapi juga berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Nah, untuk yang pertama adalah tantangan dalam hal kualitas data. Seringkali ditemukan adanya perbedaan atau ketidaksesuaian data antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ketidakkonsistenan ini bisa terjadi akibat perbedaan pencatatan, pemahaman regulasi yang belum beragam, atau karena sistem informasi yang digunakan belum sinkron. Akibatnya, proses konsolidasi data menjadi terhambat dan akurasi pelaporan keuangan secara keseluruhan dapat dipertanyakan. Yang kedua, terkait dengan keterlambatan dalam penyusunan laporan. Tidak semua kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangannya secara tepat waktu sesuai dengan tenggat yang telah ditetapkan.
Keterlambatan ini menyebabkan proses pelaporan secara nasional menjadi tertunda dan mengganggu siklus perencanaan serta penganggaran di tahun-tahun berikutnya. Yang ketiga yaitu tantangan dari aspek sumber daya manusia. Masih terdapat daerah-daerah terutama di wilayah terpencil dan tertinggal yang belum memiliki tenaga akuntansi pemerintah yang benar-benar kompeten. Kurangnya pemahaman terhadap sistem akuntansi pemerintahan, peraturan yang berlaku, keterampilan teknis dalam menggunakan aplikasi pelaporan menjadi hambatan tersendiri dalam menghasilkan laporan yang andal. Yang keempat dan yang terakhir adalah permasalahan pada sistem informasi yang belum terintegrasi secara menyeluruh antara pusat, provinsi, kabupaten, ataupun kota. Nah, sistem yang terpisah-pisah ini menyebabkan proses pertukaran data antar level pemerintahan menjadi lambat dan tidak efisien yang menimbulkan kehilangan informasi penting. Nah, untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai terobosan melalui solusi dan inovasi yang konkret dengan melibatkan berbagai pihak terkait baik di pusat maupun daerah. Solusi yang pertama yang sedang terus dikembangkan adalah peningkatan sistem pelaporan keuangan melalui integrasi aplikasi. Salah satu langkah utamanya adalah mengintegrasikan antara aplikasi Sakti atau sistem aplikasi keuangan tingkat instansi yang digunakan oleh pemerintah pusat dengan SIPD atau sistem informasi pemerintahan daerah yang digunakan oleh daerah. Nah, dengan adanya integrasi ini diharapkan proses pelaporan menjadi lebih terstruktur, lebih cepat dan mengurangi kemungkinan kesalahan input data. Yang kedua yaitu pemerintah secara aktif mendorong peningkatan kompetensi SDM di bidang keuangan dan pelaporan. Berbagai penelitian dan bimbingan serta program sertifikasi telah diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan atau BDK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya sendiri untuk memastikan bahwa setiap petugas pelaporan di daerah memiliki kemampuan yang memadai baik dalam aspek regulasi maupun secara teknis penggunaan aplikasi. Yang ketiga yaitu dilakukan digitalisasi proses keuangan dan pelaporan secara menyeluruh. Dengan sistem digital yang terhubung secara online, maka pengawasan atas transaksi keuangan pemerintah dapat dilakukan secara real time. Nah, ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga memperkuat aspek transparansi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini. Yang terakhir yaitu pemerintah dapat memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi Monev secara rutin. Proses ini dilakukan oleh lembaga pengawasan internal seperti inspektorat di masing-masing kementerian serta oleh BPKP. Evaluasi berkala ini tidak hanya untuk menilai kinerja pelaporan tetapi juga untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan guna untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di seluruh tingkat pemerintahan. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Tahap pelaporan bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan publik. Dengan pelaporan dan yang transparan dan akuntabel, kita bisa menjaga kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara. Terus kawal, terus awasi demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah mengikuti video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.